Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azab dalam filsafat Islam adalah siksaan yang dihadapi manusia atau makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Pemberian azab merupakan akibat dari kesalahan yang pernah atau sedang dilakukan. Dalam perspektif sunatullah, keadilan akan mengantar pada kesejahteraan. Siapapun yang melakukan, azab adalah hukuman, siksaan. Kaum berubah menjadi kera. Jauh sebelum Rasulullah SAW diutus Allah menjadi nabi dan rasul, Allah menyeru Nabi Musa alaihissalam untuk mengajak umatnya, kaum Yahudi, untuk melaksanakan perintah Allah, yakni melakukan ibadah pada hari Sabtu, Sabat. Perintah menghormati dan beribadah pada hari Sabtu itu terdapat pada surat An-Nahl ayat 124. Sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Quran Surat An-Nahl ayat 124. Awalnya perintah menghormati dan beribadah pada hari Sabtu ini diikuti kaum Yahudi. Namun mereka kemudian melanggar perintah itu setelah diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupa ikan yang melimpah pada hari Sabtu di pinggir kota Elat, Aliat Palestina, di Teluk Aqobah di pesisir Laut Merah. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Ayat serupa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 65, An-Nisa ayat 47 dan 154, serta Al-Maidah ayat 60. Beribadah pada hari Sabtu itu semula disetujui kaum Yahudi. Pada hari itu mereka hanya diwajibkan melaksanakan ibadah, berzikir, dan meninggalkan perdagangan serta hal-hal yang bersifat keduniawian. Menurut salah satu riwayat, perintah ibadah kepada umat Yahudi ini pada hari Jumat. Namun mereka meminta agar pelaksanaan ibadah dipindah pada hari Sabtu. Mengingat pada hari Sabtu itulah Allah selesai menciptakan makhluknya. Usul tersebut diterima Nabi Musa. Maka sejak saat itu, setiap hari Sabtu diselenggarakan kewajiban beribadah kepada Allah. Dan kegiatan ini terus berlanjut hingga datang ujian kepada mereka, yaitu banyaknya ikan di pinggir pantai dekat kota tempat tinggal mereka. Ujian ini rupanya membuat mereka lupa untuk melaksanakan kewajibannya beribadah kepada Allah pada hari Sabtu dan meminta Nabi Musa agar pelaksanaan dipindah pada hari lain selain Sabtu. The Best Stories of Quran 2006, 161 hingga 162. Peringatan sudah disampaikan berkali-kali kepada mereka oleh Nabi Musa, namun mereka tak mau menuruti juga. Akhirnya Allah mengutuk mereka menjadi kera. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 65, Al-A'raf ayat 166. Sebagian ahli tafsir memandang bahwa perumpamaan kaum Ashabus Sabt yang dijadikan sebagai kera itu merupakan suatu perumpamaan. Artinya, hati mereka menyerupai hati kera dan sama-sama tidak menerima nasihat dan peringatan. Pendapat jumhur mufasir, banyak ahli tafsir, mengenai hal ini, mereka benar-benar berubah menjadi kera, hanya tidak beranak, tidak makan dan minum, dan hidup tidak lebih dari 3 hari. Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 154. Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, Al-Quran, dan membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah mukamu. Lalu kami putar ke belakang dan kami kutuki mereka sebagaimana kamu telah mengutuki orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Quran Surat An-Nisa ayat 47. Kisah dua sejoli berzina di depan Ka'bah.
Kisah Ishaf dan Nailah merupakan salah satu kisah yang terkenal di kota Mekah pada zaman jahiliyah. Kisah Ishaf dan Nailah ini tak patut untuk ditiru oleh siapapun di belahan dunia ini. Ishaf dan Nailah adalah dua orang pasangan yang saling mencintai pada zaman jahiliyah. Keduanya tak dapat dipisahkan satu sama lain dan mereka berjanji untuk terus bersama. Namun takdir berkata lain, kedua orang tua mereka melarang keras hubungan mereka. Mereka mengalami kegundahan yang berat untuk beberapa hari. Namun Ishaf memiliki rencana agar mereka berdua bisa bertemu tanpa diketahui orang tuanya. Mereka berencana untuk bertemu saat bulan haji, di mana kota Mekah sedang ramai dan penuh, sehingga orang tua mereka tak akan mengetahuinya. Hingga sampai pada bulan haji, mereka berdua bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Telah tiba malam hari di dalam Ka'bah dengan godaan dari setan. Mereka berdua berzina di dalam Ka'bah. Allah sangat murka dengan hal itu. Allah mengubah mereka menjadi patung yang diketahui oleh warga. Warga Mekah saat itu menaruh mereka di Safa dan Marwah agar menjadi pengingat kaum muslim. Istri Nabi Lut alaihi salam. Dikisahkan dalam buku Kisah dan Mukjizat 25 Nabi dan Rasul oleh Aifasyah, Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah untuk mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju jalan yang lurus dan berakhlak mulia. Nabi Lut pun melaksanakan perintah tersebut dan mengajarkan tauhid kepada penduduk Sodom. Ketika sebagian kaum Nabi Lut tengah duduk dan berpikir, tiba-tiba datang seorang perempuan tua menghampiri mereka. Akan kutunjukkan kepada kalian suatu cara yang dapat menghalangi seruan Lut. Ujar perempuan tua itu serius. Perempuan tua tersebut adalah Walihah alias istri Nabi Lut sendiri. Hingga pada suatu malam, Nabi Lut kedatangan 3 orang tamu lelaki. 3 tamu itu berwajah sangat tampan. Nabi Lut takut kedatangan ketiganya diketahui oleh kaumnya. Rahasiakan keberadaan mereka, ujar Nabi Lut kepada anaknya. Nabi Lut takut 3 kaumnya mendapat perlakuan jahat dari kaum Sodom. Kaumku ini sangat jahat, mereka bisa melukai siapa saja yang menolak keinginan mereka. Ucap Nabi Lut kepada 3 kaumnya. Tenang saja wahai Nabi Lut, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengabarkan azab kepada kaum Sodom. Kata salah seorang lelaki itu. Nabi Lut kaget, ternyata 3 tamu itu adalah 3 malaikat. Ajaklah keluarga dan pengikutmu meninggalkan kampung ini, menurunkan azab kepada kaum Sodom. Istri Nabi Lut yang mengetahui bahwa suaminya kedatangan 3 pria tampan langsung mengabarkan kepada kaum Sodom. Ternyata istri Nabi Lut mendukung perbuatan keji kaum Sodom. Di rumahku ada 3 orang lelaki tampan, mereka sangat tampan, cerita istri Nabi Lut kepada kaumnya. Kaum Sodom pun berdatangan ke rumah Nabi Lut. Mereka ingin melihat 3 orang lelaki tampan itu. Malam berganti subuh, Nabi Lut dan keluarganya dan para pengikutnya pun mengikuti perintah Allah yang disampaikan melalui 3 malaikat tadi. Mereka pun berjalan meninggalkan kaum Sodom. Tak lama setelah itu, Allah langsung menurunkan azab kepada kaum Sodom termasuk istri Nabi Lut. Allah bakar mereka dengan batu-batu api yang datang dari langit dan menghancurkan seluruh kaum Sodom dalam sekejap. Mengutip buku Istri-Istri Para Nabi oleh Ahmad Khalil Jam'ah dan Syekh Muhammad bin Yusuf Ad-Dimashqi, istri Nabi Lut dimusnahkan oleh Allah karena merupakan orang yang tidak hanya kafir dan mengkhianati agama Allah yang didakwahkan suaminya, namun ia juga memberitahu kaumnya tentang keberadaan tamu Nabi Lut, mendorong orang-orang berdosa untuk mendustakan beliau dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dosanya semakin bertambah karena ia juga membeberkan seluruh rahasia Nabi Lut, mengganggu agamanya, menyembunyikan kemunafikannya dan berpura-pura beriman di hadapan suaminya. Oleh karena itu Nabi Lut tidak bisa berbuat apa-apa untuk istrinya kendati di antara keduanya terdapat ikatan pernikahan. Kemudian Allah memvonis istri Nabi Lut di pengadilan lahiyah bahwa dirinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Vonis yang sama juga dijatuhkan kepada istri Nuh. Allah berfirman, Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang salih di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 10.
Imam Ibnu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Faro rahimahullah berkata, keimanan Nuh dan Lut tidak bermanfaat bagi istri beliau masing-masing, dan kemunafikan istri beliau masing-masing tidak merugikan kedua nabi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.